rancanganmu dalam hidupku. Ku percaya hanyalah kebaikan, tak akan pernah ku ragu akan janji-janjimu untukku. Ku serahkan dalam tanganmu, karena ku tahu janjimu padaku tak akan pernah berubah, akan datang tepat pada waktunya. Terjadilah di dalam hidupku ketika ku berseru kepadamu. Ku melihat uluran tanganmu, ku percaya akan janji-janjimu. Ku serahkan dalam tanganmu, karena ku tahu janjimu padaku tak akan pernah berubah, akan datang tepat pada waktunya. Terjadilah di dalam hidupku ketika ku berseru kepadamu. Ku melihat uluran tanganmu, ku percaya akan janji-janjimu. Terjadilah di dalam hidupku ketika ku berseru kepadamu. Ku melihat uluran tanganmu, ku percaya akan janji-janjimu. Terjadilah di dalam hidupku ketika ku berseru kepadamu, dan ku melihat uluran tanganmu, ku percaya akan janji-janjimu, dan ku percaya akan janjimu. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Dengan rahmat dan anugerah Tuhan mari kita datang kepada Tuhan dengan kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai.
Ibadah hari ini dimulai dengan keyakinan bahwa pertolongan adalah di dalam nama Allah Bapa, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, dari awal sampai selesai, untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada liturgos. Kidung Jemaat 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kali ini kita ambil dari Kidung Jemaat 440. Sebagaimana kita ketahui, minggu-minggu terakhir ini kita diterpa banyak masalah. Tetapi kita yakin Tuhan adalah perlindungan kita, walaupun goncang semesta, di badai topan dunia. Perlindunganmu, kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia,
jemaat kita nyanyikan dalam sikap berdiri. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari Komisi Remaja Pemuda dipersilakan. Janji
Terima kasih atas pujiannya. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Pelengkap Kidung Jemaat 255. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita ulang sekali lagi pujian ini bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pada hambanya dipersilakan. Benar Tuhan, bahwa ketika kami memegang firman Tuhan, dan firman itu yang menguasai hati dan pikiran kami, hilanglah ketakutan, hilanglah keraguan, hilanglah kecemasan dalam kehidupan kami yang kami jalani, yang membuat seringkali kami bimbang, seringkali kami khawatir. Tapi firman-Mu itulah yang menuntun kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami kembali mau merenungkan firman-Mu, supaya kehidupan kami berjalan dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kuduskan kami semua, berkati kami semua, Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, memimpin kami, baik hamba yang menyampaikan, kami yang sama-sama merenungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita boleh sama-sama dan saya merenungkan berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Memberikan sebuah perenungan ketika Allah yang baik mengizinkan pergumulan penderitaan. Ya, yang tadi
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada abad modern ini ada sebuah ajaran yang mengatakan orang yang diberkati Tuhan, orang yang sukses, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang selalu sukses. Nah, ini bisa ditampilkan. Ini yang namanya dikenal dengan sebuah teologi kemakmuran. Ajaran tentang kesuksesan. Kadang disebut juga sebagai teologi sukses. Teologi ini mengajarkan bahwa kemakmuran dan kesuksesan itu merupakan tanda eksternal, tanda yang nampak, tanda yang di luar bahwa orang itu dikasihi, orang itu diberkati, orang itu disertai oleh Tuhan. Klik. Lebih lanjut, seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta Herlianto dalam bukunya yang mengkritisi tentang teologi sukses ini, dia mengatakan begini, bahwa teologi ini meyakini bahwa seorang Kristen sejati adalah orang yang sukses dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah sakit. Seorang yang diberkati Allah, maka orang itu dia akan sehat, sempurna hidupnya, tidak ada cacat, dan mempunyai kemampuan kesembuhan ilahi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya saat ini Pak Hendra datang pakai mobil atau motor? Oh, pakai mobil. Siapa yang di sini datang pakai motor? Long ya? Oh, Losewinda. Berarti Losewinda itu orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sakit di rumah, misalnya kalau Bapak Ibu terkapar di rumah, maka menurut teologi ini, Bapak Ibu kurang iman. Iman tidak ada. Dan bahkan Bapak Ibu sakit itu karena dosa Bapak Ibu. Nah, teologi ini mengajarkan bahwa orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang sehat hidupnya, sukses usahanya, keluarganya tidak ada persoalan, dan semua penuh dengan damai sejahtera. Maka dibilang orang ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena teologi ini secara sederhana dia mengajarkan atau menekankan Allah yang maha besar, Allah yang kaya, penuh berkat, manusia yang beriman, manusia yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan diberkati, berkat yang berkelimpahan juga, kesehatan yang prima, dan kehidupan yang sempurna. Nah, klik. Namanya kalau misalnya teologi, pasti dibangun berdasarkan beberapa ayat Alkitab. Nah, ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi pegangan menurut aliran ini. Ulangan 28 mengatakan bahwa orang yang percaya kepada sungguh-sungguh tidak akan sakit. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan diberkati. Nah, Mazmur 91 ini waktu awal-awal corona ini top sekali Bapak Ibu. Jadi di Mazmur 91 ayat 1 sampai 3 bilang, penyakit sampar tidak akan terkena kepada engkau, penyakit corona tidak akan kena engkau. Jadi kalau ada orang yang corona berarti itu orang itu tidak beriman. Orang yang kena corona berarti orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bahkan mereka memakai beberapa ayat, Matius 6 ayat 33, 2 Korintus 8 bahwa kesusahan tidak akan menimpa engkau, doa-doa Yabes, ayat-ayat itu dipakai untuk membangun teologi mereka. Padahal Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Alkitab secara menyeluruh, betul ayat-ayat ini memang ada. Tetapi jangan membangun sebuah pemikiran hanya dari satu ayat. Tetapi ada ayat lain, ada kisah-kisah lain dalam Alkitab yang mengajarkan juga tentang kehidupan orang beriman yang diproses Tuhan, yang diajar Tuhan lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, lewat pergumulan. Dan semuanya itu Bapak Ibu, Tuhan kehendaki untuk orang percaya melaluinya. Bapak Ibu,
Bapak Ibu orang benar, Bapak Ibu orang percaya maupun tidak percaya, pasti akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu rajin berikan persembahan, tidak rajin berikan persembahan, pasti akan sakit juga. Betul tidak Bapak Ibu? Siapa di sini yang tidak pernah sakit? Coba angkat tangan. Bapak Ibu yang di rumah di sini, siapa yang tidak pernah sakit? Semua sakit. Bapak Ibu orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga pasti akan sakit. Juga pasti akan mengalami pergumulan. Juga pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Dan banyak sekali Bapak Ibu kalau memperhatikan tokoh-tokoh Alkitab yang ada, mereka melewati semuanya itu. Karena itu adalah kehidupan yang manusiawi. Dan hari ini secara khusus Bapak Ibu, kita akan belajar, ketika Allah yang baik mengizinkan penderitaan, mengizinkan pergumulan, mengizinkan sakit penyakit, mengizinkan permasalahan, itu ada dan datang dalam kehidupan kita. Saya sengaja pakai istilah Allah yang baik. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang percaya ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi sakit penyakit langsung mengatakan, mana Allah itu baik? Masa Allah yang katanya baik membuat saya seperti begini? Tapi hari ini kita akan belajar mengapa atau paling tidak ada 3 alasan Allah yang baik itu mengizinkan penderitaan, mengizinkan sakit, mengizinkan pergumulan dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kita tadi sudah membaca dari Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah pernah khotbah dari ayat ini, tapi Bapak Ibu, jemaat yang ada di Roma pada saat itu, mereka sedang mengalami penderitaan. Orang yang percaya kepada Tuhan, saat itu Bapak Ibu, itu kalau siapa percaya kepada Tuhan, Kaisar Nero ambil dia taruh di jalan-jalan kota Roma, terus disiram air panas jadi lilin terbakar. Pertanyaannya Bapak Ibu, ayat ini bilang begini, segala sesuatu, Bapak Ibu garis bawahi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apakah penderitaan itu mendatangkan kebaikan? Menurut dunia, oh tidak. Menurut dunia, bahkan orang Kristen tertentu bilang, wah itu pasti dari setan. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan konteks posisi atau dasar pembacaan kita, perenungan kita dari dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah Bapak Ibu saya cerita sepintas ya, ulang saja. Cerita ini waktu Tuhan Yesus yang para murid, waktu lewat tiba-tiba mereka lihat ada orang yang buta. Waktu orang buta, langsung para murid bilang begini, Tuhan, orang itu kan buta. Kira-kira karena dosa siapa ini? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita lihat orang sakit, orang mengalami pergumulan, rumah kebakaran, bukannya kita memberikan keprihatinan, bukan kita mendukung, bukan kita mendoakan orang itu, langsung kita bilang, pasti itu karena dosa itu. Itu pasti gara-gara begini.
Pasti toh kau sakit itu gara-gara kau melawan Tuhan. Karena kau menduka citakan orang ini makanya kau sakit. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghakimi orang begitu ya. Tidak ada di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini para murid orang yang dekat dengan Tuhan bilang begini buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, orang itu sakit karena siapa ya? Karena dosa orang itu kah? Atau karena dosa, sakit. Pasti kau suami yang bikin salah. Pasti kau punya istri, pasti anak-anakmu, pasti orang tuamu. Mulai cari kambing hitam. Tapi Bapak Ibu, Tuhan membuka sebuah kebenaran. Bahwa ketika orang itu buta, ketika orang itu sakit, dikatakan di situ bahwa bukan karena dia, bukan karena orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang itu. Sehingga Bapak Ibu, yang pertama, klik, mengapa Allah klik satu kali lagi, Allah mengizinkan penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit bagi umatnya. Karena bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup umatnya. Apa yang dimaksudkan? Ada dua hal yang saya lihat dari konteks orang buta ini. Bapak Ibu, orang buta ini rupanya ketika dia sakit. Dan ketika Tuhan hadir di situ, Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dan lewat kesembuhan orang sakit itu, dia harus bertahun-tahun menjalani kebutaannya. Rupanya ada tujuan Tuhan. Supaya ketika dia berjumpa, dia bertemu dengan Yesus. Dia mengalami kesembuhan ilahi. Dia mengalami pengalaman, dia mengalami mujizat Tuhan. Dan lewat orang ini ketika mereka melihat kesembuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ Bapak Ibu mereka bisa mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan lewat peristiwa tersebut. Lewat peristiwa tersebut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika seseorang yang mungkin jauh dari Tuhan. Ketika seseorang mungkin belum dekat dengan Tuhan. Ketika sakit. Saya percaya orang buta ini Bapak Ibu. Dia sudah bolak-balik jalan sana sini cari pertolongan. Cari minta kesembuhan. Cari minta belas kasihan dari banyak orang. Dan sudah banyak hal sudah digerakkan. Tapi toh tidak sembuh-sembuh juga. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia datang dan Yesus hadir dalam kehidupan orang itu. Dia mengalami sebuah perubahan kehidupan. Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan penderitaan. Supaya kita bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, orang yang sembuh itu rupanya bisa menyatakan kuasa dan kasih Kristus bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 1 tahun waktu kami masih di Mangkutana, itu pelayanan bersama dengan SOS. Ada hal yang saya lihat, rupanya Tuhan mengizinkan orang itu sakit. Dan banyak sekali Bapak Ibu kami temukan di Mangkutana. Waktu pas di Mangkutana ada orang jemaat sakit, kami pergi kunjungi. Ada yang bukan jemaat sakit, tapi karena SOS kan itu kunjungi semua. Siapa dengar, siapa salah sakit pergi. Waktu pas pergi Bapak Ibu, kesempatan beritakan Injil. Rupanya waktu orang itu sakit Bapak Ibu, ada di sebelahnya itu orang bukan Kristen. Orang yang bukan orang Kristen. Di situ rupanya ketika orang yang sakit ini orang Kristen, kami menceritakan tentang Yesus. Orang yang di samping bukan Kristen pun bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Maka kunjungan ke rumah sakit paling enak itu kalau di bangsal. Tapi kalau di kamar, cuma cerita untuk orang ini saja. Tapi kalau di bangsal Bapak Ibu kita cerita untuk orang ini, bisa juga untuk orang lain. Dan orang lain bisa mendengar kemuliaan karya tentang Tuhan.
Dan bukan saja itu Bapak Ibu, banyak yang kami dapati bahwa ketika orang itu sakit, dia sakit, dan Bapak Ibu kenal ya, ada satu orang yang di Palopo, Pak Wandi. Beliau kanker sampai penyakitnya itu sangat bisa mematikan. Tapi ketika Tuhan izinkan semuanya itu, beliau terima Tuhan Yesus. Rupanya lewat penderitaan itu beliau terima Tuhan Yesus. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, yang luar biasa, beliau kasih kesaksian, rupanya waktu beliau sakit, beliau masih bisa kesaksian untuk orang lain. Dan ketika beliau sembuh pulang dari Singapura, balik, ketika waktu beliau pertama kali buka di Mangkutana bersama-sama, ada satu ibu pendeta, itu jatuh dari motor. Mereka suami cerita katanya, sudah putus asa. Terus Pak Wandi cerita, ibu punya penyakit baru begini, saya penyakit itu begini. Wih kaget, ini sudah mau hampir mati, tidak ada. Rupanya lewat penyakit yang diizinkan itu, bisa menjadi kesaksian. Dan kesaksian itu, orang yang pernah melewati penderitaan, orang yang pernah mengalami pergumulan yang berat, kesaksiannya itu sangat kuat dan menolong orang itu. Bapak Ibu, kehidupan kita bukankah harus menjadi saksi Tuhan? Amin. Nah, salah satu cerita, salah satu poin yang bisa kita ceritakan, kita sharing ke orang lain adalah salah satu pergumulan berat kita. Ketika ada orang cerita pergumulan begini, terus kita cerita pergumulan kita juga, langsung orang bilang, rupanya pergumulanmu lebih berat ya daripada aku ya. Pergumulan kau yang berat saja kau bisa bertahan, bersyukur. Saya yang baru gigi sakit saja menangis. Rupanya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Bapak Ibu, beberapa jemaat yang sakit waktu telepon, saya bilang, ini kita punya gereja, kita punya jemaat, Tuhan mau pakai luar biasa. Kenapa? Karena rupanya lewat penderitaan, lewat sakit penyakit itu, nanti bisa kasih kuat orang lain. Amin. Bapak Ibu, lewat penderitaan itu ketika kita mau layani orang sakit, bilang, saya juga pernah begini. Dan bahkan saya lebih dari Bapak Ibu. Tetapi saya percaya buat Tuhan. Saya tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Dan saya mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Dan ini yang dialami oleh orang buta tersebut. Bapak Ibu, nanti kalau baca, saya cuma baca 3 ayat saja. Karena ayatnya tuh masih sampai ayat 40, banyak panjang sekali. Nanti habis kita punya waktu kalau baca. Tapi kalau Bapak Ibu baca semuanya Bapak Ibu, ketika dia mengalami kesembuhan, Bapak Ibu dia tidak tahan. Orang larang, jangan kau cerita ya, jangan kau cerita. Tapi dia tidak bisa tahan. Dia pulang cerita, bahkan orang itu kan buta. Langsung bilang, iyo orang itu buta tuh gara-gara itu, orang yang sana itu. Siapa? Tuh dia nabi. Ahli Taurat bilang, jangan sampai orang tahu dia Mesias, tutup ceritanya. Tapi dia tidak bertahan, keluarganya cerita Mesias, dia adalah Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan sakit penyakit, ketika Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi pribadi kita maupun bagi orang lain. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, klik. Allah mengizinkan penderitaan untuk menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu, saya kasih contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus, Bapak Ibu ingat ceritanya? Dia punya nama kan 2 ya. Paulus punya nama itu 2. Saulus dan Paulus. Jangan guru-guru sekolah minggu bilang, Paulus itu nama setelah bertobat. Saulus nama sebelum bertobat. Jangan. Paulus punya nama 2. Paulus nama Romawi, Saulus nama Ibrani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Paulus ini dia berjalan mau pergi di Damsyik, semangat sekali ini untuk mau bunuh orang Kristen. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Halo, guru-guru sekolah minggu lu, saya tanya, apa yang terjadi? Selesai. Waktu mau jalan di Damsyik, dia melihat penampakan yang akhirnya membuat dia buta. Bapak Ibu, buta enak atau tidak? Ya, tidak enak.
Tapi rupanya lewat kebutaan Paulus, mata imannya terbuka. Mata rohaninya terbuka. Untuk membuka mata rohani, untuk membuka mata iman, Tuhan harus buat Rasul Paulus mengalami kebutaan jasmani. Dan lewat peristiwa tersebut, Paulus lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, Paulus membuka mata imannya. Dia membuka mata rohaninya untuk melihat Tuhan. Dan dia mengalami anugerah keselamatan. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Paulus mungkin saja sudah dinasihati oleh dia punya bos besar. Dia punya guru kan namanya Gamaliel toh. Bapak Ibu ingat cerita penginjilia khotbah tentang Gamaliel. Yang waktu Petrus dengan kawan-kawan di penjara, terus orang mau bunuh, Gamaliel bilang jangan, siapa tahu ini dari Tuhan, jangan macam-macam dengan orang ini. Paulus kan punya guru untuk Gamaliel, mungkin saja sudah dikasih tahu, jangan kau ganggu. Tapi Paulus bilang, tidak mau. Ditegur, tidak mau. Akhirnya dihajar. Dihajar enak tidak Bapak Ibu? Halo? Dihajar enak tidak? Tapi rupanya hajaran Tuhan itu ada punya maksud untuk mendatangkan kebaikan. Dan hajaran Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan Bapak Ibu kita lihat Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Yusuf mengalami pengkhianatan yang luar biasa. Dan pengkhianatan ini Bapak Ibu, ini selalu saya bilang ya, pengkhianatan ini bukan dari orang lain. Pengkhianatan ini dari siapa Bapak Ibu? Orang dekatnya. Siapa itu? Saudaranya. Apa yang mereka lakukan? Mereka benci Yusuf. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai merencanakan kejahatan untuk Yusuf. Mereka jual Yusuf, mereka kasih jatuh Yusuf. Sakit tidak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu posisi Yusuf? Sakit. Saya bilang sakitnya bukan di sini saja Bapak Ibu. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Semua sakit Bapak Ibu. Dia enggak stop sampai di situ. Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia masuk di Mesir, dia kerja di rumah seorang salah satu pegawai istana dan dikatakan lewat Yusuf keluarga itu diberkati luar biasa. Karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika Yusuf orang yang takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja, rupanya difitnah. Difitnah oleh siapa Bapak Ibu? Istri Potifar. Karena apa? Mau diajak berbuat dosa dia tidak mau. Rupanya ketika dia melakukan kebenaran, bukan berarti hidupnya enak. Ketika dia melakukan kebenaran, justru ada harga yang harus dia bayar. Dia difitnah dan dia dimasukkan dalam penjara. Ketika masuk dalam penjara Bapak Ibu, belum sampai Yusuf penderitaan. Waktu kasih masuk dalam penjara, ada orang janji, dua juru roti dan juru minum raja, cerita begini-begini, dia tafsirkan mimpi. Waktu dia tafsirkan mimpi, dia bilang, nanti Om, tolong ya, kalau Om misalnya mimpinya betul, Om keluar ingat saya ya. Omnya bilang, oh yo gampang-gampang nanti saya ingat. Alkitab bilang, dia lupa. Nah Bapak Ibu seberapa banyak kita tolong orang, terus orang bilang, tenang saja kok, nanti ada saya. Saya pasti bantu kau. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tiba-tiba orang itu lupa. Rupanya Bapak Ibu, lupanya orang tersebut ada maksud Tuhan. Rupanya ada maksud Tuhan. Waktu berjalan, tiba-tiba Raja Firaun mimpi. Waktu Raja Firaun mimpi, orang yang pernah Yusuf tafsirkan mimpi ini, dia cerita, saya lupa Raja. Dulu ada orang yang pernah jago sekali tafsiran mimpi. Saya rasa kalau misalnya Yusuf hidup di era sini, orang yang tukang pasang nomor itu langsung datang cari Yusuf. Karena jago sekali tafsirkan mimpi. Tapi saya percaya jemaat di sini tidak suka pasang nomor tuh. Orang yang di Ambon tuh paling banyak itu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika semuanya itu, ayat 50, Kejadian 50 ayat 20, sebelum pada puncak, Bapak Ibu rupanya, ketika Yusuf jadi raja, Tuhan kasih dia hikmat. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Dan akhirnya Bapak Ibu, kelaparan di semua negeri. Ketika kelaparan di semua negeri, mulai saudara-saudara Yusuf datang. Wih, mereka tahu Yusuf, mereka mulai takut. Ucup, tolong, papamu ini pesan, jaga kami baik-baik persaudaraan. Nah, Bapak Ibu kalau kita sudah orang di atas, kemarin saya waktu dengar mau musim pemilu, Bapak Ibu waktu kami di Mangkutana, ada orang bilang begini, calon anggota dewan datang, saya ini saudaramu. Kalau belum pemilihan bukan saudara. Tapi pas waktu mau pemilihan, ini saya saudara, jangan lupa saya ini. Karena ada maunya, ini sama dengan Yusuf saudara nih. Mulai lakukan yang baik. Langsung mereka minta maaf, Yusuf kami minta maaf. Tapi Yusuf bilang begini Bapak Ibu. Kejadian 50 ayat 20. Kamu memang telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu. Penderitaan secara manusiawi itu kejam. Pengkhianatan itu kejam. Pergumulan sakitnya Yusuf itu kejam. Harus dimasukkan dijual di dalam penjara. Dia mengalami penderitaan kejam. Tetapi ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan keluarga. Dan menyelamatkan banyak bangsa. Sehingga Bapak Ibu ketika Tuhan meluaskan segala sesuatu terjadi. Saya percaya ada rencana Tuhan. Saya percaya ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan kita dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, 3 poin saja. Tapi ayatnya banyak. Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk membawa kita lebih dekat, lebih setia melayani, lebih suka baca firman Tuhan, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih lagi menyempurnakan kita. Bapak Ibu saya pakai istilah lebih. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sudah dekat dengan Tuhan. Tapi jangan puas, saya sudah dekat dengan Tuhan. Tandanya apa? Saya 1 minggu 1 kali datang ibadah. Nah Bapak Ibu ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan sakit penyakit, lebih lagi. Jadi jangan 1 kali saja. Harus berapa kali? Lebih lagi. Nah, lebih lagi. Nah, ada saya bilang 1 saja, lebih lagi. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa dasar ayat. Klik. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Bapak Ibu, pemazmur bilang, saya ini rupanya dekat dengan Tuhan waktu saya patah hati. Waktu saya hatinya lurus-lurus saja, saya tidak dekat dengan Tuhan. Nah, kira-kira saya mau balik-balikin kalimatnya begitu. Tapi waktu saya patah hati, ketika pergumulan dalam kehidupan saya dekat dengan Tuhan. Saya mengalami kuasa Tuhan, saya mengalami pertolongan Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat 2-3 mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu apa sih? Ketika orang datang bilang buat Pak Yordas tolong Pak Yordas saya mau order berapa begini, langsung wah sukacita. Luar biasa. Bahagia itu ketika guru langsung datang bilang buat Lose Winda dan Lose Nelly, saya punya gaji, saya kasih tambah 2 kali lipat. Weh, bahagia tidak? Bahagia. Kia tiba-tiba punya nilai bagus. Ibu Anti langsung tiba-tiba jadi kepala dinas kesehatan di Palopo. Weh, bahagia sekali. Weh, haleluya. Tapi Bapak Ibu, Yakobus bilang untuk jemaat, rupanya penderitaan itu bisa membuat kita
bahagia. Wah Bapak Ibu, saya baca ayat ini, jangan-jangan salah ya. Salahkah Bapak Ibu? Dikatakan kalau kita dicobai, kalau kita dalam penderitaan, kalau kita dalam pergumulan, kalau kita dalam sakit, itu kebahagiaan. Rupanya Bapak Ibu saya mulai pikir, ayatnya tidak salah, pikiranku yang salah. Karena saya belum bisa memahami pikiran Tuhan. Tapi nanti Bapak Ibu saya jelaskan. Kenapa tokoh-tokoh Alkitab mengatakan ketika mereka mengalami pencobaan, ketika mereka mengalami pergumulan, ada kebahagiaan yang tidak mereka dapat dengan kesuksesan dengan yang lain. Mazmur 119 ayat 19 ayat 71 sampai 72 mengatakan begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan Taurat yang menyampaikan adalah baik bagiku. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan keping perak. Bapak Ibu, ketika pemazmur dia dalam tekanan, ketika pemazmur dalam penderitaan, dalam sakit penyakit yang ada, rupanya pemazmur bilang yang paling baik itu firman Tuhan. Bukan emas, bukan perak. Bapak Ibu, dan kenyataannya pernah saya melihat. Ada orang yang kaya sekali Bapak Ibu. Waktu ditanya, apa yang paling dibutuhkan? Firman Tuhan, kekuatan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya pergumulan berat, ketika Bapak Ibu sakit penyakit, kadang-kadang emas dan perak itu tidak bisa tolong. Coba kasih makan emas, sembuh? Tidak, paling nanti bilang, kan emas nanti dijual, harganya bagus, beli obat yang lain. Tapi Bapak Ibu, itu untuk kebutuhan jasmani. Tapi firman Tuhan memberikan kebutuhan untuk jiwa dan roh kita. Dan Alkitab mengatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dalam tekanan, dalam pergumulan yang berat Bapak Ibu, pemazmur mengatakan, firman Tuhan itulah yang aku butuhkan. Firman Tuhan itulah yang memberikan aku kekuatan. Maka dia katakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah Bapak Ibu sekali lagi nih, ini orang-orang gila ini menurut dunia. Kenapa? Yakobus bilang, rupanya waktu pencobaan, waktu penderitaan itu kebahagiaan. Pemazmur juga bilang, rupanya waktu aku tertindas itu baik bagiku. Ada yang mau bilang begini Bapak Ibu, sama-sama dengan pemazmur? Wih jangan, yang baik itu yang sehat-sehat, yang tidak ada pergumulan. Pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena pemazmur dia tahu dia siapa dia. Waktu dia tidak ada pergumulan, waktu dia tidak ada penderitaan, waktu dia tidak ada sakit, dia kurang datang. Dia sudah datang tapi kurang. Dia datang ibadah tapi kurang, hanya 1 minggu 1 kali. Tapi ketika sakit Bapak Ibu, tiap hari berdoa. Betul tidak? Bapak Ibu waktu sakit tuh berdoa lebih banyak. Bapak Ibu waktu misalnya Bapak Ibu dalam pergumulan yang sakit, coba Bapak Ibu jujur. Berdoa lebih banyak sehat atau sakit? Ya, halo? Waktu Bapak Ibu sakit dengan sehat lebih banyak berdoa, berdoa lebih banyak waktu mana? Waktu sakit. Baca Alkitab lebih banyak mana? Waktu sakit. Nah Bapak Ibu rupanya pemazmur dia mengetahui hal itu. Rupanya ketika dia tertindas, ketika dia dalam pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan, makanya dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Karena dialah gunung batuku dan pertolonganku. Klik. Roma 5 ayat 3-4 mengatakan, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sekali lagi, tadi Yakobus, habis itu pemazmur, habis itu siapa lagi? Paulus mengatakan, bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Paulus lebih lanjut menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam apa Bapak Ibu? Kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, Rasul Paulus dia mulai memposisikan dirinya di mana imannya kuat, di mana imannya bertumbuh, di mana dia rasakan kedekatan bersama dengan Tuhan. Rupanya ketika dalam penderitaan, ketika dalam sakit penyakit, ketika dalam pergumulan, disitulah Paulus merasakan kedekatan, kekuatan iman di dalam Tuhan. Maka dia katakan, justru ketika aku lemah, maka aku kuat. Fisik lemah, tapi iman kuat. Tapi dunia saat ini, fisik kuat, iman lemah. Tapi anak-anak Tuhan, jangan tunggu iman kuat waktu fisik lemah. Harusnya apa Bapak Ibu? Fisik kuat, iman kuat. Amin. Nah, maka sekarang Bapak Ibu mumpung masih kuat, imannya juga kuat. Jangan sampai Tuhan bilang, supaya imannya kuat, saya bikin kau fisik tidak kuat dulu. Jangan sampai begitu. Bapak Ibu klik. Bapak Ibu, Ayub 42 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 mengatakan begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, saya ada masukkan di itu khotbahnya Pak Bikman Sirait tentang Ayub. Pak Bikman Sirait mengatakan di grup jemaat ya. Dan saya posting di Facebook juga. Pak Bikman bilang begini, kapan Ayub melihat Tuhan? Kapan itu Ayub bisa mendengar Tuhan bicara langsung? Kapan Ayub bisa mata memandang mata dengan Tuhan? Ada di Ayub cerita situ Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Rupanya Ayub bisa mendengar Tuhan. Ayub bisa melihat Tuhan lewat penderitaan. Lewat pergumulan. Lewat kesulitan hidup. Dan Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh tokoh-tokoh iman. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, ketika Tuhan mengizinkan sakit penyakit, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan, rupanya supaya kita sendiri mengalami Tuhan. Ayub bilang, aku hanya dengar orang Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Orang hanya bisa kasih kesaksian, wih hebat ya Tuhan ya. Tetapi rupanya lewat penderitaan, lewat kesulitan, Ayub mendengar, melihat dan merasakan tentang Tuhan. Dan rupanya Bapak Ibu, tujuannya klik, Allah mengizinkan penderitaan untuk membawa kita lebih dekat, lebih setia, lebih semangat, lebih suka baca firman Tuhan. Dan lebih kuat, lebih dewasa untuk menyempurnakan iman kita. Lebih dewasa supaya Tuhan ajar seperti Ayub. Istri Ayub yang Ayub itu berbeda. Ayub punya istri kan bilang begini, kutuk saja Tuhan. Kenapa? Sudah tidak ada yang baik lagi. Anak mati, harta hilang, rumah habis. Apalagi yang mau diharapkan? Mana Tuhan yang baik itu? Terus Ayub bilang apa Bapak Ibu? Gila kau. Gila. Masa kita mau menerima yang
baik saja, yang buruk kita tidak mau menerima. Kenapa Ayub bisa bicara begitu Bapak Ibu? Karena dia orang yang dewasa, dia orang yang kuat. Dan Bapak Ibu, segala proses Tuhan membuat kita untuk lebih kuat menjadi orang Kristen. Saya punya mama bilang, proses Tuhan itu tidak pernah selesai. Sampai tutup mata, Tuhan masih proses kita. Saya ini baru umur 33. Saya pikir, kayaknya sudah melewati proses Tuhan yang ini. Oh, rupanya belum. Pak Yordas umur berapa, Pak? Masuk 67. Jangan pikir, 67 sudah selesai Tuhan proses. Oh, belum. Masih panjang terus. Dan Tuhan proses kita lebih hari untuk membuat kita lebih kuat, lebih sempurna. Klik. Dan inilah 3 alasan mengapa Allah yang sangat baik itu mengizinkan penderitaan. Yang pertama untuk menyatakan kemuliaannya. Yang kedua untuk menyelamatkan kita dan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Dan yang ketiga untuk membawa kita lebih dekat, lebih setia, lebih kuat atau dewasa untuk menyempurnakan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tahu Ibu Anti ini sudah setia melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau lebih setia lagi Ibu Anti. Saya tahu Pak Multan bilang, jangan khawatir, jangan takut. Tapi Tuhan mau bilang, lebih lagi, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Kita rasa sudah cukup. Tapi Tuhan bilang, belum cukup. Masih ada hal yang akan saya buat untuk lebih lagi. Untuk lebih lagi. Dan Bapak Ibu, jalanilah segala sesuatu proses Tuhan dengan rasa syukur. Jalanilah segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Bapak Ibu tadi saya bilang, orang percaya, orang tidak percaya. Orang yang setia dengan Tuhan, orang tidak setia buat Tuhan. Orang Kristen, orang non-Kristen. Pasti sakit, pasti mengalami penderitaan. Dan akan lewat semuanya itu. Tetapi apa yang membuat beda Bapak Ibu? Respon kita ketika kita menghadapi semuanya itu. Ketika kita melihat bahwa Allah berdaulat, Tuhan meluaskan semua sesuatu terjadi. Ada maksud dan rencana Tuhan. Maka kita akan mengatakan, klik. Kualitas orang percaya bukan diukur dari materi dan kesehatan. Tetapi respon yang benar dalam menghadapi segala sesuatu. Baik maupun susah. Sukacita maupun duka. Sehat maupun sakit. Bahkan dalam pergumulan yang berat sekalipun. Kita masih bisa melihat Allah yang baik, berkarya dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan semua orang. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu bersyukur untuk firman Tuhan. Tolong kami, baik kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, penderitaan, sakit, segala hal yang sedang kami rasakan kami alami. Masalah-masalah, kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu supaya dalam semuanya itu, dalam kami menjalani kehidupan ini, firman itu yang menjadi kekuatan. Firman itu yang menolong kehidupan kami. Sehingga kami berespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan korban syukur kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi sebelumnya itu dengarkanlah dahulu nasihat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab yang kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
pasal 9 ayatnya yang ke-7. Surat yang kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayatnya ke-7, dengarkanlah beginilah nasihat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pun di persembahan syukur kita jalankan, kita mengiringinya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Pelengkap Kidung Jemaat. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Kita ulang sekali lagi pujian ini bersama-sama. Bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Doa persembahan dan doa syafaat serta penutup dan berkat hambanya dipersilakan. Puji Tuhan, Tuhan melindungi kita untuk tetap teduh. Amin. Mari kita datang buat Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Dan tanda rasa syukur kami, persembahan boleh kami bawa pada hari ini. Tuhan, kuduskanlah setiap persembahan kami. Supaya persembahan ini seberapapun yang kami berikan untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini juga dalam rasa kebersamaan kami membawa akan bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkanlah kondisi pandemi yang sedang menguasai dunia saat ini. Kami percaya ketika Tuhan meluaskan segala sesuatu terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan. Dan dalam kondisi ini kami tetap yakin pemeliharaan Tuhan, kami tetap yakin Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Sehingga ketika segala sesuatu terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan berkati akan setiap tim medis, Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati semua aparat yang berkaitan dengan semuanya itu.
sehingga kondisi ini dapat terus berlalu, bisa berlalu dan terjadi pemulihan demi pemulihan. Kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Dalam proses selanjutnya kami percaya Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik, Tuhan yang membangun gereja ini, Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan yang bertanggung jawab, dan kami yakin bahwa segala pengurusan-pengurusan yang ada akan indah pada waktunya. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kedaulatan, ada dalam kehendak, dan waktu Tuhan sajalah yang terbaik. Pengurusan-pengurusan semua yang ada kami bersyukur telah berlangsung dalam pimpinan Tuhan sampai saat ini, dan pada selesainya nanti kami bisa melihat dan kami terus melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk beberapa jemaat yang dalam beberapa hari mengalami kelemahan tubuh, dan terima kasih bahwa mereka telah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kesaksian dari mereka bagaimana Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan kesaksian itu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, dan kami terus membawa pemulihan bagi Ibu Vince, pemulihan bagi Pak Hengki, pemulihan bagi Pak Kris, bahkan pemulihan bagi beberapa jemaat juga Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dan bahkan juga dalam usia lanjut. Untuk Mama dari Loselili juga kami berdoa, untuk orang tua dari Ibu Heni juga Tuhan, bahkan orang tua kami, Oma Bambang semua Tuhan, dalam usia lanjut mereka. Tuhan jaga, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka penghiburan. Dan hati yang gembira, itulah yang menjadi obat yang manjur, mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam mereka menjalani akan kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk setiap rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan komisi-komisi dalam nantinya akan menyusun program. Tuhan juga menolong dan Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat di mana saja mereka berada Tuhan, usaha pekerjaan mereka, pergumulan-pergumulan mereka, anak-anak yang dari masih kecil sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan ini syukur kami, ini doa kami Tuhan, dan kami percaya bahwa semua kehidupan kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan rencana Tuhan mendatangkan sukacita damai sejahtera untuk kami semua. Terima kasih, dan di akhir doa kami Tuhan, kami hendak berdoa doa yang sudah Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. Beri kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita mengkidungkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, yakinilah firman Tuhan, yakinilah janji Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, menjaga, mengawal, memelihara keluar masuk kami. Dan apa saja yang dilakukan oleh jemaat Tuhan berhasil, karena Tuhan yang memberkati. Dari hari ini sampai Maranatha.
Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk.